Kalau model yang sekarang saya persingkat dengan istilah kumpul, angkut, buang. Ya, dan itu merupakan cost center. Saya rubah awalnya dengan yang sangat ideal, yaitu pilah, angkut, proses, jual. Dan ini sangat industrial karena sampah dianggap bahan baku. Ternyata dari pengalaman saya bicara dengan puluhan wali kota dan bupati, menerapkan pemilahan ini eh, pada angkat tangan, ya. Akhirnya terpaksa saya muncul paradigma yang coklat ini, angkut saja dulu, lalu dilakukan proses pemilahan di industri dan diproses langsung terus dijual. Nah, memang yang paling bagus adalah yang hijau. Yang coklat ini merupakan keterpaksaan. Walaupun begitu, dua-duanya masih merupakan profit center. Jadi di banyak Pemda saya sampaikan materi sampah, merubah sampah dari beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Itu karena merubah dari cost center menjadi profit center. Ide ini so astonishing ya. Nah, jadi uh, banyak orang kurius lalu diskusi panjang. Berikutnya, next slide. Ya, dengan Masaro ITB, dulu saya matenkan Masaro itu atas nama saya sendiri. Tapi kemudian ada himbauan dari rektor atas nama ITB saja. Karena itu sekarang paten-paten Masaro saya atas namakan ITB. Ada sekitar 15-an. Ya, berikut next slide. Jadi sampah itu kalau saya pilah-pilah untuk bisa diproses nol, paling tidak dipilah menjadi merah, biru, hijau, dan hitam. Ya, yang sebenarnya ada yang satu lagi yaitu bahan berbahaya. Ya, tapi karena ini sampah rumah tangga fokusnya, jadi saya cukup 1 sampai 5 yang ini. Nah, kalau yang praktek saat ini, sampah paling berharga adalah yang warnanya biru, yaitu sampah daur ulang. Dan inilah yang dicari dari pagi sampai pagi lagi oleh pemulung. Kalau saya taruh sampah di depan rumah saya, 1 jam tuh langsung menghilang. Karena memang pemulung di daerah saya eh, hampir tiap setengah jam. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Cuman dengan teknologi baru Masaro ini, itu menjadi barang yang paling kurang berharga. Ya, ini kan astonishing banyak orang. Ya, toh. Eh, yang paling berharga adalah yang hitam, sampah yang mudah membusuk. Ya, itu yang paling dibenci orang. Tapi itu oleh teknologi kita Masaro dijadikan menjadi sampah yang paling berharga. 1 kilo sampah diproses dengan teknologi Masaro bisa berharga 960.000 rupiah produknya. Jadi 1 kilo menjadi hampir 1 juta. Karena itu saya bilang 1 kilo sampah menjadi 1 gram emas. Oke. Dan ketika saya datang tamu dari berbagai mancanegara, mereka menyebut saya you have urban mining. Wow, saya bilang interesting. Jadi saya nggak perlu pergi ke Freeport untuk dapat emas itu, tapi cukup ini sampah yang paling bau. Kemudian yang kedua, itu sampah yang eh, lambat membusuk, tidak daunan dan lain-lain. Itu jadi produk yang hijau juga akan berupa kompos ya, baik cair maupun yang padat. Kemudian yang merah, nah inilah yang orang eh, kebanyakan menyebut sampah residu. Saya
dulu sampah residu itu antara residu plastik yang low value dengan yang lainnya saya pisahkan dengan pirolisis dan insinerasi. Tapi belakangan setelah unit saya yang di Cirebon kebakaran, karena memang pengolahan sampah itu banyak orang desa, orang yang kurang terpelajar, nggak disiplin, nangani bensin sambil ngerokok gitu kan. Jadi terjadilah apa yang tidak dikehendaki, kebakaran. Nah, sejak saat itu, walaupun pada kecelakaan itu tidak menimbulkan sedikit pun korban jiwa maupun materi yang berarti ya, tapi bagi saya sangat eh, eh, terkesan sekali dan ingin menghindari agar tidak terkenal akan keburukannya. Karena itu saya ciptakan teknologi baru dengan merubah bukan untuk BBM tapi untuk pestisida organik. Dan inilah yang lebih berharga daripada semua yang sudah disebutkan, kecuali yang hitam ya. Karena 1 ton itu mungkin dapat 3.000 liter ini. Tapi moderatnya dapatlah 1.000 ya. 1 ton sampah dapat 3.000 liter. 3.000 itu berarti 24 juta. Oke, dan prosesnya nanti diterangkan belakangan. Jadi jumlah sampah yang merah berdasarkan statistik sampah di Bandung, yang merah itu 35%. Yang biru ini 15%. Yang hijau itu sekitar 30-an%. Dan yang hitam sekitar 22%-an, 20-an%. Jadi dengan angka-angka itu, kalau orang memperbanyak bank sampah, ya sebenarnya kontribusi maksimalnya 15%. Kalau orang memperbanyak sekolah untuk mengambil sampah, sampahnya kan sampah yang hijau ini maksudnya, yang biru ini. Jadi tidak akan mengurangi sampah secara keseluruhan secara signifikan. Saya sampaikan ini dulu ke beberapa Pemda, mereka tertarik lalu agak mengerem ngomong yang berlebihan. Karena bis kota pakai sampah, dokter bayar pakai sampah, pajak bayar pakai sampah. Yang dimaksud adalah mereka menjadi pesaing daripada pemulung. Oke, next slide. Nah, sekarang lagi musim gas rumah kaca, carbon trading dan sebagainya. Saya memang lagi dalam proses dengan GCF, Green Climate Fund. Kalau sampah itu ditangani dengan pola yang sekarang, kira-kira untuk 10 kabupaten dan kota yang saya pernah studi, itu menghasilkan 21 megaton ya, CO2 ekuivalen. Tapi ketika ditangani dengan Masaro, turun 50% lah kira-kira ya. Jadi sekitar 11 tonan. Karena itu di samping ada profit-profit yang tadi, ternyata ada profit tambahan berupa turunnya GRK, gas rumah kaca. Maka saya raise di sini, mudah-mudahan bapak-bapak dari senior saya, Fortuga, bisa follow up dengan yang prospek ini. Berikutnya. Nah, bagaimana proses circular economy yang ditumbuhkan oleh Masaro ITB? Next slide. Ini salah contoh, kita kan punya produk, katakanlah yang bagian tengah itu kompos dan pestisida organik. Ini tentu dua-duanya berakhir di pertanian. Kemudian ada POCI, pupuk organik cair istimewa, berakhir juga di pertanian. Lalu ada KOCI, konsentrat pakan organik cair istimewa, berakhir di peternakan dan perikanan. Jadi memang betul-betul WTA ya, waste to agriculture. Ini dari sini kembali lagi ke pasar,
dari pasar jadi sampah lagi dan balik lagi nanti ke kebun. Seterusnya begitu. Mudah-mudahan ini the real circular economy. Teknologi saya pernah dipamerkan di Jerman oleh Dow Chemical International dan mendapat sambutan yang cukup ramai karena kita menyajikan the real circular economy. Next slide. Sekarang ini contoh karena saya diminta untuk bikin cuan. Ini sekedar deskripsi karena ini baru berjalan. Untuk contoh di kota Dumai ya misalnya. Saya gambarkan next slide. Di Dumai ini untuk satu kota pengolahannya di TPA Mekarsari. Itu yang putih adalah TPA, kemudian yang di bawah jalan itu juga ada yang putih tapi ditutup oleh yang coklat karena mau untuk pertama kalinya TPA saya rombak menjadi eduwisata. Kira-kira gitu. Jadi unit Masaro yang mana? Yang warna merah kotak hitam ini. Itu pengolahannya situ. Jadi mobil masuk dari arah kanan ya. Lalu pertama kali ditimbang, kemudian langsung drop sampahnya di instalasi pengolahan sampah terpadu Masaro. Dan produknya itu yang di sini akan digunakan peternakan ayam, termasuk juga pakan ayamnya. Di samping yang jauh sana ada perkebunan jagung. Jadi akhirnya terjadilah circular economy yang mau ditunjukkan. Beberapa site yang masih kosong akan digunakan sebagai industri kecil yang mengolah sampah daur ulang yang tadi. Next slide. Ini gambaran pabriknya. Jadi mobil masuk dari jalan yang warna hitam ini. Lalu ada beberapa slot, ada 6 slot di sini, kayak pintu tol ya. Dia drop di situ, drop di nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 ya. Lalu sampah yang campur aduk itu akan terpilah menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu sampah daur ulang yang diambil dan diberikan kepada pemulung. Yang kedua nanti ada sampah membusuk dan sampah bakar, Pak. Nah, sampah membusuk langsung masuk ke unit composting dan sampah yang bakar masuk ke unit insenerator pestisida organik yang sebelahnya. Jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Nah, investasi yang diberikan ini sepenuhnya dari APBD. Untuk IPST-nya 30 miliar, untuk IPPO-nya 5 miliar. Bagaimana ini merupakan investasi berbeda dengan yang sebelumnya uang hilang saja. Karena keekonomiannya gambarannya seperti berikut. Oke, ini produknya dulu. Ini produknya adalah kompos itu ada kompos cair, kompos padat ya. Dan kompos ini sesuai standar SNI ya. Bagi Masaro mudah membuat standar itu dan prosesnya termasuk cepat, bersih dan tidak menimbulkan bau ya. Bau peyem lah kalau mau ya. Jadi seperti gambar yang ini ya. Berikutnya untuk produk yang lain adalah pestisida organik sama poci dan koci. Kalau sampah daur ulang kita kasihkan saja ke pemulung. Karena nilainya 1% daripada nilai produk yang lain. 1% kalau zakat ya masih kurang. 2,5% kan, jadi masih harus tambah lagi 1,5% lagi. Kira-kira begitu selorohnya saya. Berikut, next slide. Nah ini gambaran kasar aja. Ini keekonominya. Ada pemasukan dari barang itu 100 miliar lah ya. Nah, biaya operasionalnya kira-kira 25 miliar, ada bayar pajak, jadi masih ada laba bersih setahun 61. Padahal tadi
investasinya berapa sih? 30 miliar ya. Jadi setahun bisa membangun 2 pabrik, Pak. Nah, kuncinya kan di pasar produknya. Nah, saya eh, waktu awal ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak Wali, ini ada produk sehari 662 ton eh, kompos Masaro. Pak Wali mau jual kemana? Jawabannya mengejutkan saya, berbeda dengan belasan wali kota dan bupati yang saya temui. Beliau bilang sesungguhnya Pemda ini hilang uang setiap tahun sejumlah yang sama, tapi sampahnya tidak hilang tuh, cuma numpuk aja. Nah, nah, sekarang dengan pola ini sampahnya hilang. Jadi saya dengan itu saja sudah bersyukur. Oke, ini adalah kandang ayam yang kita kontrak dengan Pokpan itu 30 tahun apa sebagai off takernya, sehingga bagus lah ya. Berikutnya, nah ini polanya karena ada permintaan dari Pak Yoga. Jadi yang pertama itu biasanya kita membuat perencanaan dulu. Dari pembicaraan itu nanti peran ITB apa, peran Pemkot apa. Nah, pada waktu awalnya di tahap ini termasuk dalam membuat MOU dulu dengan ITB. Lalu eh, Pemkotnya menyediakan lahan dan juga data-data sampah ya. Lalu Pemkot juga menyediakan dana untuk pembuatan FS. Pemkot juga menyediakan fasilitas untuk audiensi dan kunjungan ke lapangan. Perancangan FS. Lalu selanjutnya untuk proses dimasukkan hasilnya itu ke e-katalog. Dengan begitu tidak ada tender. Uh, jadi 30 miliar itu cuman pencet satu kunci di komputer langsung bisa jalan. Ya karena memang ini ada paten ITB ya. Oke, dan ITB sendiri yang membuat FS terus membuat basic engineering design sampai detail engineering design, lalu melakukan juga ke input ke e-katalog kerjasama dengan PT Inti ya. Berikutnya, next slide. Nah, kalau untuk pembangunan dana memang dari APBD 100% yang kita uh, lewat PT Inti menjadi pembangunnya ya. Kemudian setelah itu juga kita masih melakukan apa supervisi dan bimbingan ya. Nah, untuk operasionalnya, next slide. Operasional ini bentuknya sudah dipilih yaitu BLUD. BLUD. Di BLUD itu disukai oleh Pemda juga masyarakat ya. Dan saya mau kehabisan baterai laptopnya. Jadi itu ada peran Pemkot, lalu peran ITB dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca. Jadi BLUD itu satu orang perwakilan dari Pemda, terutama bidang keuangannya, sehingga bisa menyerap dana dari Pemda. Sedangkan operasionalnya itu bisa seperti swasta. Semua komponen lainnya adalah profesional yang diangkat oleh wali kota. Jadi sangat memungkinkan untuk berkembang leluasa seperti halnya swasta. Berikutnya, nah ini contoh ini baru 2 mingguan ya, baru saya survei. Tapi saya naikkan ke sini, mudah-mudahan ada yang tertarik. Berikutnya, ini ada pasar Cibitung di Bekasi, perbatasan dengan Kerawang.
Ini pasar induk. Kalau di Bandung mirip dengan pasar Gede Bage lah, ya. Rame dan eh, anu apa berkembang pesat ya. Next slide. Jadi kita bikinkan untuk 20 atau 30 ton sampah seharinya di sana numpuk unit seperti ini eh, di dekat pasar situ sehingga tidak perlu diangkut jauh-jauh. Berikutnya. Nah, ini gambaran untuk investasinya ya kira-kira 10 sampai 11 miliar ya. Berikutnya. Ini gambaran untuk biaya operasionalnya. Ini yang mahal itu kan apa botol tuh ya, katalis. Tadi kalau nggak ada botol ya udah turun jadi 200-an. Katalisnya kerjasama maka bisa diambil dari pengeluaran. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan paling sekitar 100-an sebulan. Berikutnya. Nah ini pendapatannya udah miliaran ya, 3 miliaran. Saya kira kalau lihat angka-angka ini sebenarnya sangat prospektif. Pak Yoga kaget dengan IRR-nya 379% Pak Yoga. Ya memang ini disruptif dan kuncinya nanti pada marketing. Saya terus terang sebagai akademisi, jadi yang sisanya harus bekerja sama dengan orang lain. Berikutnya. Nah ini kalau dengan mitra nanti permodalan dengan mitra, lalu kita akan mensupport dari sisi teknologi sama katalis. Ya, kira-kira begitu. Dan ini bisa long ama untuk sepanjang hayat. Berikutnya. Ini langsung aja kan hampir mirip dengan yang tadi, hanya ini swasta semuanya ya. Nah, sekarang untuk aplikasi produk di pertanian, peternakan, dan perikanan, ini contoh saja yang sudah kita lakukan. Ini adalah padi tahun 2016 ya, di Indramayu. Nah, ini yang pertama kali desa disponsori oleh BUMN itu adalah Tinumpuk, Pak. Diresmikan oleh Dirjen Kementerian Perindustrian, dihadiri oleh 4 kementerian lainnya, dan dikunjungi oleh Kedutaan Besar Amerika ini 1 bulan setelah peresmian kira-kira. Jadi hebat juga. Gubernurnya aja belum pernah berkunjung, tapi Kedutaan Besar Amerika berkunjung. Luar biasa. Jadi ini yang atas itu padi Masaro, yang bawah padi kimia seperti biasa. Ditanamnya duluan yang kimia, tapi panennya duluan yang Masaro. Lebih cepat 10 hari, lebih cepat 2 minggu panennya. Itu yang surprising teman-teman di pupuk Indonesia, kenapa organik kok bisa lebih cepat daripada yang kimia. Ya ini karena istimewa ya. Terus ketika rendemen berasnya juga tinggi ya, biasanya sekitar 60-an atau 65, tapi kita 72 sampai 75 ya. Nah, biayanya itu lebih rendah 2/3. Jadi sepertiga saja biaya dari yang biasa, yang kimia. Yang kimia ini kimia subsidi ya. Lalu panen itu biasanya di situ 5 ton per hektar, kita dapat 8,4 ton naik ya. Oke, kira-kira gambarnya seperti itu. Berikutnya. Ini istimewa. Jadi sawah yang tadinya pH-nya 4, setelah sebulan jadi 6,5 ya. 6,7. Nah, ini bagus juga ya. Nggak perlu dolomit, nggak perlu cuma nyemprotkan Poci Masaro ya. Ini cacing tumbuh subur sekali ya. Dan itulah kawan dari kita yang memang beraknya cacing itu adalah N, P, dan K.
N-nya naik bisa 600%, 500%, P-nya naik 300%, dan K-nya naik 600%. Kalau nggak salah begitu angkanya. Berikutnya, nah ini adalah jagung. Kita head to head antara yang nanam dengan kimia sama nanam dengan Masaro. Yang Masaro hasilnya jagungnya gendut ya. Dan dari ujung sampai ujung lagi itu isi semua. Sedangkan yang kimia ujungnya itu kosong. Nah, yang Masaro mencapai rekor sampai 5 buahnya satu pohon. Kalau yang kimia hanya 2 kira-kira. Ya, oke. Kita biaya cuma sepertiganya, tapi hasilnya 2 kali lipat. Oke, ini jagung. Berikutnya, ini kopi di lahan sendiri. Nah, inilah saya karena saya latar belakangnya industri, sedangkan produknya pertanian, akhirnya terpaksa bertani sendiri. Salah satunya kopi yang ini, ya. Ini kopi kebun sendiri. Oke, next slide. Ini sawit. Nah, jadi luar biasa, ini umur 4 tahun ya. Hampir semua dahannya berbuah ya. Ya, kayak bagus lah. Ini punya Dokter Tukiran Lampung, dia punya 20 hektar ya. Ini sawit ini. Oke, next slide. Ini di sapi juga yang bagus sampai 2 kilo naik sehari. Kalau yang lain ada yang 1 kilo lebih ya sehari. Berikutnya, ini petelur. Semula cuman sekitar 6 kilo per hari dapatnya, tapi setelah pakai Masaro 12 kilo per hari. Jadi naik 2 kali lipat. Biayanya turun 30%. Next slide. Ini merupakan RWS lele Masaro yang dikembangkan pertama kalinya di Gorontalo ya. Jadi tidak bau walaupun tidak ada aerasi ya. Airnya juga dari awal sampai akhir nggak diganti. Sangat praktis ya. Jadi kembangan dari ini adalah let's go, lele siap goreng. Ya, tuh kira-kira gitu. Jadi lele panen, dibersihkan, lalu dikasih bumbu dan dimasukkan freezer. Orang tinggal menggoreng ya. Berikutnya, nah kendala implementasi ini yang ditanyakan juga. Kalau saya lihat sih kendala utama karena kita merupakan sistem dan teknologi baru, banyak yang belum kenal, tadi harus ada penjelasan yang lebih lengkap dengan segala bukti-bukti dan contoh-contoh yang sudah diadakan. Kemudian yang paling berat adalah setting market, karena saya akademisi, jadi betul-betul sangat bergantung kepada pihak lain. Nah, kebetulan dengan Pemda, Pemda lah yang melakukannya. Jadi Pemda, saya hanya kontribusi pada teknologi untuk mengolah sampah dan asistensi, sedangkan Pemda sepenuhnya membiayai, termasuk juga memasarkan produknya. Contohnya di mana, di Gorontalo itu melibatkan 6 dinas, ya, 6 dinas. Kalau di Dumai melibatkan 3 dinas. Di mereka yang terutama kalau produk adalah kepertanian, peternakan dan perikanan ya. Nah, jadi mulai bulan depan itu kita akan gencar mengadakan bertani, berternak dan berperikanan dengan Masaro. Oke, lalu kalau dengan swasta, swastanya dipilih yang memiliki pasar. Contohnya kami akan mengolah sampah kompleks Sumarkon di Bandung. Nah, kami kerjasama dengan grupnya KPBS, Susu Bandung Selatan.
Dia punya sapi ribuan dan punya lahan 140 hektar sehingga produk-produk dari hasil pengolahannya bisa dialihkan ke sana. Ini sebagai gambaran saja. Dan hitung-hitungan dengan KPBS, bertani kentang itu mampu menghemat pupuk dan obat-obatan 80% biaya.